Ala wallahi law uzina lahum bil kalam fa akhbarukum ittaqullah. Demi Allah, andaikan penghuni kubur ini berbicara, dia hanya mewasiatkan satu kepada kita, takutlah kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahmud huwallahu jalla jalaluh, wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal di hadis 1464, beliau meriwayatkan dari salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 kasih sayang di saat menciptakan langit dan bumi. Fa ahbata minha, kemudian Allah turunkan rahmatan, satu rahmat dari sekian 100. Ma tibaqu ma bainas samai wal ard, meliputi langit dan bumi. Fa ahbata rahmatan minha ilal ard, turun ke bumi. Fiha tarahamal khalqu, dengan demikian yang tadi rahmat itu turun, tarahamal khalqu, makhluk itu saling menyayangi. Wa minha ta'tiful walidatu ala waladiha, dengan rahmat, satu rahmat itu yang dari 100, ibu bisa sayang kepada anaknya. Wa biha tashrabut thair wal wuhushu minal ma, dari rahmat itu burung-burung dan binatang buas meminum dengan air yang sama. Wa biha ta'ishul khalaiq, dengan rahmat itu makhluk saling hidup dan berdampingan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita pernah melihat di berbagai tayangan televisi, kita melihat bagaimana seekor singa yang ingin menidurkan anaknya dengan cara menjilat-jilat tengkuknya sampai tertidur. Mungkin kita bisa melihat ada induk ayam yang tiba-tiba ganas menyerang musuhnya, yang padahal kalau sehari-hari kita lihat makhluk ini adalah penakut, tapi sekarang dia nekat karena dia melindungi anaknya di bawah sayapnya. Kita mungkin bisa melihat lagi bagaimana seorang suami mencari nafkah dari pagi, subuh bahkan keluar sampai sore, dan semua hasil jerih payahnya diserahkan kepada keluarganya. Kita mungkin melihat bagaimana seorang ibu yang sedang menangis di rumah sakit, dia dengan cemas menunggu anaknya agar sembuh kembali, bahkan dia rela menyerahkan apapun asal anaknya sembuh kembali. Bahkan kita melihat ada kedua orang tua yang begitu menghabiskan masa muda dan tuanya membiayai anaknya sekolah. Setelah anaknya sekolah mendapatkan gelar kesarjanaan, ada orang tua di kursi belakang, dua orang tua yang menangis terisak-isak bahwa anaknya telah lulus. Air mata itu adalah air mata kasih sayang. Dari semua peristiwa yang disebut itu adalah
satu dari rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Tetapi binatang biasanya jauh lebih bisa menyimpan, memelihara kasih sayangnya dibanding manusia. Kita kadang heran mengapa ada seorang istri yang mengkhianati suaminya, ada seorang suami yang menganiaya istrinya, ada beberapa orang-orang kaya yang mengeksploitasi orang-orang kecil. Kita mungkin di sini tanya, wada'na alamatal istifham huna. Kita meletakkan tanda tanya. Kemana rahmat yang diberikan sama Allah? Apakah hilang begitu saja? Rahmat yang diberikan, yang diturunkan kepada makhluk, kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, ada orang yang dizolimi. Kemana rahmat yang diberikan itu? Ternyata rahmat itu bisa hilang, bisa menghancurkan semuanya. Kita bisa melihat jawabannya ada di surah At-Takatsur. Di surat At-Takatsur kita akan mendapat jawaban. Di surat itu dengan jelas mengatakan alhaakumut takatsur, telah melengahkan kamu at-takatsur. Ma makna at-takatsur? Takatsur itu bukan mengumpulkan harta saja. Ar-raghbatu syadidah, keinginan yang sangat fi istima'il amwali wal haibah. Kadang di dalam mengumpulkan harta, kedudukan, kewibawaan, itu semuanya takatsur. Jadi tidak sempit mengartikan at-takatsur. Ada yang mengatakan bi kasratil iddati wal uddah. Bilangan jumlah pengikut bisa kita kumpulkan, pengaruh bisa juga, harta terutama, dan kedudukan yang jauh lebih penting. Karena takatsur ini meluntuhkan, bahkan memporak-porandakan sifat kasih sayang yang Allah berikan tadi. Bahkan timbul berbagai penyakit. Para ulama menyebutkan hanya 3 penyakit. Pertama, takabur, kesombongan. Berikutnya adalah dengki, dan berikutnya adalah dendam. Karena takatsur kita menjadi takabur. Karena takatsur kadang-kadang kita melemparkan sumpah serapah orang-orang yang tidak sederajat dengan kita. Kadang di acara-acara kita tidak undang dia, karena mengganggu pemandangan acara kita. Kadang kita singkirkan mereka. Kadang kita remehkan keberadaannya seakan-akan tidak ada di sisi kita. Sebenarnya harta, kedudukan, kewibawaan, ilmu yang mestinya itu meningkatkan derajat kita justru malah merendahkan kita, menjadi takabur. Nah, berikutnya penyakit yang berikutnya, yang kedua disebut adalah dengki. Dengki ini kita tidak bisa melihat orang lain memiliki ilmu yang banyak kemudian dihormati, mendapat rezeki yang banyak, kadang-kadang dihormati oleh orang lain, kadang-kadang nasibnya jauh lebih baik, kita tidak terima. Kita sebarkan semua aib-aib dia. Bahkan tidak segan-segan kita membuat berita-berita dusta yang kita dramatisir agar orang-orang menjauhkan dia. Kadang-kadang kita pojokkan dia, semakin dia terpuruk semakin bangga kita, semakin dia jatuh semakin bahagia kita. At-takatsur menjadi penyakit di antara kita. At-takatsur yang mestinya memberikan rahmat itu hilang begitu saja. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, ala annahu qad dabba ilaikum da'ul umam min qablikum. Ketahuilah, ada satu penyakit yang akan menggerogoti kalian, di antara kalian, di antara umat-umat kalian tuh sebelum kamu tuh ada. Wa huwal hasadu, yaitu kedengkian. Laisa bihaliki sya'ri. Hasud itu, dengki itu mencukur, memotong. Laisa haliku sya'ri, bukan memotong rambut, lakinnahu halikuddin, dia memotong agama-agama kita.
Jadi rasa keberagaman kita hilang begitu saja. Jadi ruh keberagaman kita hilang. Nasihat yang mestinya buat kita pindah ke orang lain. Apapun yang disampaikan berupa nasihat yang mestinya tingkat orang itu sudah sadar, kita tidak. Kita teringat firman Allah yang mengatakan sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja dikasih tahu tidak dikasih tahu, dia tidak akan pernah beriman. Al-hidayah kal kahrabaiyah. Hidayah itu persis seperti listrik. Apabila dipotong, dia tidak akan pernah bisa berfungsi, setrumnya tidak akan jalan. Sama, yaitu hasad. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menasihati kita, kullu adawatin qad turja shifa'uha. Setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti, kecuali satu, illa adawaka man adaka bil hasadi. Kecuali kamu membenci orang lain itu diiringi dengan rasa dengki, susah. Itu harus kita sendiri yang mengobatinya. Penyakit berikutnya adalah dendam. Apabila orang lain sudah salah kepada kita, kita tidak pernah memberikan maaf. Padahal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf kepada siapa yang menzaliminya. Nabi berkali-kali mengatakan silman qata'a, sambunglah silaturahmi dengan yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Kalau kita salah, kita meminta maaf, manusiawi, dan itu harus. Yang diajarkan Nabi adalah kalau orang itu berbuat salah kepada kita, kita diminta untuk yang pertama kali melakukan menyambungkan silaturahmi dengan dia. Wa'fu man zalama, ampunilah orang yang telah menzolimi kamu. Dan ternyata at-takasur ini juga ada obatnya. Pertama, obatnya adalah alhaakumut takasur, telah melengahkan kamu banyak-banyakan harta, kewibawaan, pengaruh, dan anak buah. Obatnya apa? Hatta zurtumul maqabir, kamu berziarah ke kuburan. Ini bisa berarti kiasan, bisa berarti hakiki. Arti hakiki adalah kita itu ziarah, mengingat, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar antum lana antum lahikun, kamu ini sudah duluan, antum lana faratun wa inna insyaallah bikum lahikun, kamu udah duluan, nanti kami akan menyusul. Kita ingatkan lagi, amad duar faqad sukinat, rumahmu sudah ditinggalkan oleh orang lain, wa ammal azwaj faqad nukihat, pasangan kamu sudah nikah lagi, wa ammal amwal faqad kusimat, harta telah dibagikan oleh orang lain. Ini berita yang dikabarkan dari dunia. Sekarang kalau orang penghuni kubur itu ingin memberi kabar, kata sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ala wallahi law uzina lahum bil kalam fa akhbarukum ittaqullah. Demi Allah, andaikan penghuni kubur ini berbicara, dia hanya mewasiatkan satu kepada kita, takutlah kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan berikutnya adalah ilmu. Ilmu itu kita tahu, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yang berikutnya adalah tanggung jawab atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ilmu, kita tahu bahwa hasud adalah penyakit. At-takasur sumbernya kita hindarkan dari ilmu. Kita tahu ilmu ini tidak akan didapat di perguruan tinggi. Ilmu ini berangkat dari hikmah yang diambil dari Al-Quran. Yang berikutnya adalah summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kita akan ditanya dengan berbagai kenikmatan yang pernah kita rasakan. Kita akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser seorang hamba kakinya di yaumil qiyamah, yaumil qiyamah, kecuali ditanya dengan 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan kemana. Wa an syababihi fima abla, ada yang riwayat mengatakan wa an jasadihi fima abla, masa muda dihabiskan kemana. Para ulama tanya, kenapa masa muda yang ditanya, kenapa enggak masa kecil atau masa tua? Karena masa tua
Kalau orang itu berhalangan sudah masih dikatakan wajar. Kalau masih kecil belum cukup sempurna akalnya. Tapi masa muda ini di saat apapun tidak ada alasan untuk tidak melakukan, mampu semua. Ditanya masa mudanya dihabiskan kemana? Wa an malihi fima anfaqah wa min aina iktasaba. Harta yang kita dapat ini dapat dari mana? Dikeluarkannya kemana? Wa an hubbina bi ahli baiti Rasulillah. Dan cinta kita akan ditanya tentang kepada keluarga-keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Alhamdulillah la yughnihi syukru man syakar wa la yukfirhu kufru man kafar. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Salatan wa salaman ala abdil muayyad wa rasulil musaddad al mustafa al amjad abil qasimi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ij'alhum sinina ka sinini Yusuf. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum. Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.